Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pertemuan kita pada pagi hari ini bertepatan pada tanggal berapa ini, Bapak Ibu? Ini 18 ya? Oh iya, ini 18 Februari, bertepatannya pada tanggal 17 Rajab. 17 Rajab. Dan harinya pun hari Jumat, yang mana hari Jumat itu adalah hari yang istimewa. Dan bulannya pun alhamdulillah kita dipertemukan pada bulan yang istimewa pula. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk kita. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu dan bapak hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pertemuan ini pertemuan bulan Rajab, di mana bulan Rajab itu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Di antara 12 bulan Rajab termasuk 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Itu tidak asing bagi kita, seperti kita ketahui dalam firman Allah pada surat At-Taubah ayat 36. Nanti bisa di browsing karena ini eranya era browsing, eranya era browsing untuk memenuhi kebutuhan rohani seperti yang Bapak Zekdin ngendikaaken tadi. Kita membutuhkan asupan-asupan rohani, bisa melalui apapun, bisa melalui media sosial, bisa dengan pertemuan seperti ini, bisa melalui radio dan lain sebagainya. Gitu. Memang benar kita, apalagi untuk saat ini masa pandemi, masa yang asupan rohani kita itu mendorong kita untuk senantiasa bekerja sesuai dengan arahan dari aturan yang berlaku, juga aturan yang telah diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Dalam rutinitas kita bagaimana mengkolaborasikan antara amaliyah duniawi dengan amaliyah ukhrawi. Kita bisa menginkludkan itu dengan cara apa? Nah, kita awali dengan niat. Segala sesuatu kita awali dengan niat. Innamal a'malu binniyah. Karena apa? Karena banyak sekali amal-amal ibadah yang kelihatannya itu adalah sebagai rutinitas duniawi, tapi akan bernilai ukhrawi, itu karena dengan niat yang benar. Awalnya adalah niat. Nah, kita bisa mempolesnya dengan niat. Penjenengan rawuh ke sini niatnya adalah menjalankan tugas, baik itu sebagai ASN, PNS atau yang P3K, gitu, ada bedanya. Kita semua menjalankan tugas itu amanah dari Allah. Maka awalnya adalah kita harus berniat, mulai dari penjenengan berangkat dari rumah, niatnya adalah lillahi ta'ala. Insya Allah dengan langkah kaki kita, dengan niat lillahi ta'ala itu, apapun yang penjenengan lakukan keseharian dalam waktu sehari kurang lebih 8 jam, satu hari itu jam kerja itu 8 hari itu akan bernilai ukhrawi. Tapi kalau kita mengesampingkan niat dari awal kita berangkat dari rumah, bisa jadi satu hari itu 8 jam kerja itu akan berlalu begitu saja, hanya sebagai amaliyah duniawi saja.
Nah, kita bisa memoles sesuatu hanya dengan satu klik. Kliknya adalah niat. Itu yang pertama. Insya Allah itu sudah kita lakukan setiap hari. Kita berangkat dari rumah dan sampai pada pintu gerbang Din Permades ini. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu masuk pintu gerbang Din Permades? Ini sepertinya sepele, tapi sebenarnya itu mempunyai nilai. Kalau penjenengan mau mengistiqomahkan itu akan bernilai besar, tapi jenengan tidak terasa. Ketika penjenengan memasuki pintu gerbang kantor, di mana panjenengan setiap hari melakukan rutinitas tugas, menjalankan tugas, apa yang panjenengan bayangkan, panjenengan pikirkan yang ada dalam benak pikiran dan hati panjenengan agar menjadi luar biasa, itu dicoba ketika panjenengan mau bertolak dari rumah, niatnya sudah bagus, bismillah ta'ala, kita menjalankan tugas, mencari ma'isyah untuk keluarga. Semoga yang Allah berikan adalah halal untuk kami sekeluarga. Ketika memasuki pintu gerbang kantor, panjenengan berdoa, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kira-kira seperti itu kan Bu? Ini bisa jadi alternatif untuk kita lakukan, kita istiqomahkan ketika kita memasuki kantor kita atau mungkin wilayah tugas kita ketika di lapangan, gitu kita berdoa bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya apa? Kalau Allah memberikan keistimewaan bagi mereka yang menuntut ilmu di dalam kitab Ta'lim Muta'alim gitu ya. Setiap langkah kita menuntut ilmu itu dinilai oleh Allah, diberikan kemuliaan oleh Allah seperti jihad fi sabilillah. Kenapa kita tidak bisa seperti itu? Kita bisa seperti itu. Tadi dengan hanya klik mengolah hati dan pikiran kita dengan niat. Nah, kalau Allah memberikan keistimewaan, keutamaan bagi mereka yang menuntut ilmu dalam setiap jangka waktu, langkahnya, setiap langkahnya itu dinilai sebagai jihad fisabilillah, kita pun bisa seperti itu. Untuk itu, setiap kali kita mau melangkah, sekalipun dalam zahirnya adalah kita bekerja, tapi hati kita selalu, ya Allah berikanlah saya ilmu baru dalam setiap saat dan setiap waktu. Karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan hebatnya seandainya terjadi sesuatu dalam rangkaian waktu kerja kita, dalam 8 jam kerja kita, kalau tadi kita mempoles dengan klik niat kita, insya Allah kalau terjadi mungkin kecelakaan kerja, kita meninggal di waktu kerja, seperti Allah memuliakan juga ketika orang menuntut ilmu lalu dia meninggal dunia, dia diberikan kemuliaan seperti mati syahid sebagai syuhada. Nah, kita harus bisa seperti itu. Nah, kita sebagai ASN, kita menjalankan tugas negara, tinggal kita mempolesnya, ngeklikkan dengan yang di atas
juga tidak hanya serta-merta kita menjalankan tugas duniawi saja. Kita bisa aktif hanya dengan tadi niat. Dengan niat. Yang pertama adalah dengan niat. Ya Allah akan memberi kemudahan untuk segala permasalahan kita dalam menjalankan tugas. Tentunya akan ada masalah-masalah ya, atau kendala-kendala gitu nggih. Terkadang itu saatnya tugas numpuk-numpuk Bapak gitu nggih. Yang ini belum selesai, ada permintaan, ada tugas lagi. Yang ini belum selesai gitu nggih. Numpuk-numpuk sampai kita pusing. Banyak juga kan yang pusing, stres mikirin pekerjaan gitu nggih. Terkadang tidak hanya itu, terkadang karena numpuk-numpuknya saking banyaknya pekerjaan belum bisa diselesaikan, yang muncul apa biasanya? Emosi. Kalau sudah emosi, munculnya pengen marah. Yang kena marah siapa? Suami, anak, tetangga, teman, gitu kan? Jadinya akan tidak baik. Kita akan performa kita akan tidak baik di mata orang lain, seperti itu. Nah, untuk itulah di awal perjumpaan ini kita sharing gitu ya, kita sharing. Saya mengingatkan untuk diri saya sendiri, dan mungkin itu tips untuk pendengar nanti bisa untuk dipraktekkan gitu ya, dipraktekkan bagaimana ketika kita hendak mengawali suatu pekerjaan, terus bagaimana kita mengawali tugas-tugas dinas kita, seperti itu. Sama bagaimana kita dalam bekerja di kantor, di rumah atau di luar rumah, kita senantiasa itu tadi, klikkan segala sesuatu aktivitas kita dengan amalia-amalia duniawi bisa menjadikan sebuah produk yang itu bernilai ukhrawi juga gitu. Karena akan sia-sia kalau kita menjalankan aktivitas sudah capek-capek tapi itu tidak bernilai ukhrawi, tidak ada nilainya di mata Allah. Mungkin hanya di mata manusia saja, seperti itu. Betul nggih? Terkait dengan ini keistimewaan bulan Rajab, saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak di sini sudah populer lah. Kalau bulan Rajab itu adalah bulan istimewa, bulan dimuliakan, waktunya kita memperbanyak istighfar, itu nggih, memohon ampunan kepada Allah, karena memang bulan ini bulan ampunan. Jadi Allah obral pengampunan pada bulan Rajab ini. Gunakan kesempatan itu. Karena di antara 12 bulan Allah lebih mengistimewakan dan memuliakan hanya 4 bulan di antara 12 bulan. Kira-kira bulan apa aja, Bu? Bapak, Mas, kira-kira bulan apa aja itu? 4 bulan di antara 12 bulan itu. Ya, ayat Al-Qur'annya surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Jadi itu firman Allah. Kenapa kok sampai dituangkan di dalam Al-Quran? Itulah yang menjadi bobot tersendiri. 4 bulan ini itu benar-benar punya keistimewaan. 4 bulan itu dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya, satu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Lalu yang 3 itu kan berturut-turut. Lalu yang keempat ada
adalah pada bulan ke-7, bulan Hijriyah yang ke-7, yakni bulan Rajab, 4 bulan Rajab. Di antara 12 bulan itu, kalau 4 bulan itu sudah bulan istimewa gitu ya, istimewa. Bulan Ramadan itu yang di atasnya istimewa. Paling istimewanya di antara 12 bulan itu bulan Ramadan. Yang istimewa 4 bulan, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lalu satunya adalah bulan Rajab. Kita gunakan kesempatan itu, jadi bulan ini tidak berlalu begitu saja. Kita gunakan untuk apa? Untuk memperbanyak amalia yang bernilai ukhrawi tadi. Bu, kita bekerja juga lillahi ta'ala kok, Bu, sudah itu. Iya, tidak apa-apa. Tapi karena istimewa, bisa kita tambahkan menjadi lebih istimewa lagi dengan kita yang berpuasa, yang suka berpuasa, berpuasa, yang senang bersedekah karena aku suka duitku wakeh gitu ya, duitku wakeh bersedekah. Ini kesempatannya gitu ya, memperbanyak sedekah karena akan berlipat-lipat pahalanya gitu ya. Bersedekah tidak hanya pakai uang saja ya. Aku nggak punya uang, Bu, uang saya pas-pasan aja, nggak apa-apa. Dengan yang lain, nah, dengan senyum juga sudah bisa. Nah, senyum kan, berzikir seperti tadi. Ini adalah bulan ampunan. Allah memberikan banyak ampunan kepada hambanya. Kita perbanyak istighfarnya, perbanyak istighfar. Kalau ada yang bilang nggak punya dosa, Bu, kira-kira gimana? Tidak mungkin manusia itu tempatnya lupa dan dosa, gitu ya. Jadi kita memang wajib beristighfar. Rasulullah aja setiap harinya kenapa berzikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar? Karena ketika kita bersalah, kita melakukan kesalahan, segeralah untuk disusuli dengan kebaikan. Jadi kalimat-kalimat thayyibah itu bisa menghapus yang bagus diganti dengan yang bagus, dengan berzikir. Kan berzikir terserah panjenengan. Saya senang dengan kalimat Allahu akbar, Allahu akbar, monggo. Kalau senang dengan alhamdulillah diperbanyak, gitu ya. Alhamdulillah diperbanyak. Apalagi sekarang ini pakai gini ya, pakai masker, itu tidak menghalangi lagi jenengan mau umi atau tidak kan nggak ada yang tahu kalau tidak bersuara. Kalau dulu nggak pakai masker gitu ya, kita kayaknya itu dikir terus ya, umi terus gitu ya. Gitu. Nah sekarang kita pakai masker, nah itu justru malah membantu kita, ya, membantu kita. Jadi aku umi nggak ada yang tahu, padahal aku sedang berzikir gitu misalnya. Kalau yang suka baca Al-Quran, suaranya bagus, bacaannya bagus, monggo diperbanyak bacaan Al-Quran di sela-sela tugas kita. Alhamdulillah agak santai, aku baca surat Al-Ikhlas gitu. Kalau suka Al-Ikhlas, monggo. Ya, Bu, saya belum bisa baca Al-Quran, belajar dari A, batasan, monggo, tidak apa-apa gitu. Karena Allah menilai sesuatu itu dari usaha kita, dari usaha kita. Jangan malu kalau belum bisa membaca Al-Quran, monggo belajar Iqra. Tidak apa-apa, tidak ada kata terlambat. Semua dengan tadi satu klik niat akan merubah nilai dari sesuatu. Karena banyak juga yang amaliyah kelihatannya itu nilainya adalah ukhrawi, tapi karena klik niatnya itu tidak tepat, itu hanya bisa dinilai sebagai
duniawi saja itu bisa di mata Allah tidak ada artinya. Hati dengan klik yang tadi, gitu ya. Klik niat, gitu. Insya Allah itu akan merubah sesuatu yang nilainya biasa-biasa saja akan jadi luar biasa. Itu tidak terbatas dari aktivitas kita saja. Semua aktivitas panjenengan, baik di kantor, di rumah, dengan siapapun, waktu kapanpun, tadi kuncinya adalah bagaimana kita mengolah niat. Kira cukup untuk perkenalan dan pertemuan perdana ini. Apabila dari kami dalam memberikan sesuatu ke panjenengan kok tidak sesuai dengan yang panjenengan harapkan, mohon maaf lahir batin ya Bapak ya. Itulah yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.